Halo, perkenalkan nama saya Salsalina Brutarigan, NIM 81114200048, nomor absen 28. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak positif perkembangan teknologi. Peran teknologi saat ini sudah sangat erat dengan kehidupan manusia. Hampir semua aspek dalam kehidupan manusia sudah tersentuh teknologi. Dan pastinya sobat semua sudah tahu kan apa itu teknologi? Hal ini juga bukan hal baru untuk kita ketahui. Ilmu pengetahuan dan teknologi sudah melewati perjalanan panjang sejak berabad-abad lalu, dan teknologi kini menjadi simbol kemajuan suatu negara. Seluruh negara di dunia ini berlomba-lomba memajukan teknologinya, dan negara kita Indonesia juga tidak luput dari hal tersebut. Berbagai inovasi sudah dilahirkan oleh anak bangsa. Tidak sedikit juga inovasi yang berhasil diciptakan tersebut membuat nama Indonesia terpandang di mata dunia. Sebut saja teknologi broadband, 4G LTE, dan kereta rel listrik LRT. Penemuan-penemuan tersebut menjadi bukti bahwa kemajuan teknologi di Indonesia tidak tertinggal dari negara lain. Cukup banyak anak-anak Indonesia yang memiliki minat dan semangat dalam hal perkembangan teknologi, terlepas dari contoh yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak positif perkembangan teknologi yang sudah saya bagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama, yaitu bidang pendidikan. Saat ini, bidang pendidikan sangat terbantu dengan kemajuan teknologi yang ada. Kondisi pandemi yang sedang dihadapi tidak memungkinkan terjadinya tatap muka dalam menjalankan kegiatan belajar dan mengajar. Dengan kemajuan teknologi ini menghadirkan solusi, yaitu kelas virtual melalui aplikasi yang bisa digunakan atau aplikasi yang mendukung, di mana guru dan siswa tetap dapat melakukan kegiatan belajar dan mengajar secara daring. Selain memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar atau KBM, peran teknologi juga meningkatkan kemampuan belajar, di mana siswa dapat memanfaatkan internet sebagai sumber informasi ter-up-to-date. Bidang kedua yaitu bidang kesehatan. Di bidang kesehatan, teknologi sangat berperan dalam memperbaiki manajemen dan administrasi rumah sakit. Dengan pengembangan sistem database, petugas administrasi dapat dengan mudah dan cepat melakukan pencatatan dan pencarian catatan kesehatan pasien, termasuk melakukan monitoring kapasitas fasilitas kesehatan. Kemajuan teknologi juga memungkinkan terjadinya konsultasi antara pasien dan dokter secara virtual. Bidang ketiga yaitu bidang ekonomi dan bisnis. Bidang ekonomi dan bisnis merupakan salah satu bidang yang paling terbantu dengan perkembangan teknologi saat ini, khususnya teknologi informasi ya guys. Perkembangan teknologi tidak hanya memberi kemudahan, tetapi mengubah style bisnis, yakni ke ranah online. Saat ini pasar bukan hanya berbentuk pertokoan, mall, atau pasar tradisional yang sering kita jumpai, tetapi telah bertransformasi ke dalam sistem digital. Selain pasar, alat tukar pun sudah terdigitalisasi dan nilai kursnya di atas rata-rata mata uang konvensional. Bidang keempat yaitu bidang transportasi. Salah satu rencana pemerintah Indonesia adalah membangun sistem transportasi yang saling terintegrasi satu sama lain. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi sekaligus mempersingkat waktu perjalanan. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut sangat sulit jika tanpa sentuhan teknologi.
Lalu hadirnya jasa transportasi online juga merupakan salah satu hasil implementasi di bidang transportasi. Bidang kelima yaitu bidang sosial dan jasa. Kalau di bidang sosial dan jasa sepertinya sudah cukup jelas ya. Hadirnya berbagai media sosial beserta keunggulan fiturnya masing-masing tidak mungkin hanya dibuat begitu saja. Pastinya ada latar belakang yang membuat seorang Mark mendirikan Facebook dan seorang Kelvin Systrom mendirikan Instagram. Salah satunya adalah untuk memudahkan orang dari berbagai belahan dunia untuk saling berinteraksi. Kemudian dengan adanya interaksi satu dengan yang lain, juga memungkinkan adanya peluang untuk saling share informasi. Dari situ juga memberikan peluang kepada para user melakukan transaksi lebih dari sekedar informasi, yakni transaksi bisnis. Bidang keenam yaitu bidang keamanan. Peran teknologi di bidang keamanan ada cukup banyak, misalnya mempercepat penyampaian informasi dan juga mempercepat pengambilan keputusan strategis bidang keamanan. Kemudian teknologi juga berperan dalam upaya pemutakhiran alutsista angkatan bersenjata dan melakukan stimulasi kekuatan yang memungkinkan untuk melakukan operasi dengan tingkat keberhasilan tinggi. Nah, setelah mengetahui dampak positif dari teknologi, kira-kira kalian semakin bersemangat atau malah ragu-ragu untuk menekuni bidang teknologi? Pastinya semakin bersemangat ya. Oke, sekian dulu penjelasan dampak positif perkembangan teknologi yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan yang diampu oleh Bapak Basuki Sulistyo SPD MPD. Terima kasih.